Perubahan itu pasti, ya. Tapi ada dua caranya Bapak Ibu. Anda berubah karena visi atau Anda berubah karena kondisi. Ya. Kalau Anda berubah karena visi, Anda melihat sesuatu yang belum terjadi dan Anda mempercayai itu, saya akan nyampe di sana. Saya percaya bahwa Bitcoin akan menjadi yang dahsyat, luar biasa. Anda berubah karena visi. Akhirnya apa? Anda melakukan hal yang sengaja. Anda mencetak tim banyak orang, Anda bangun kerajaan bisnis Anda sampai menunggu hal itu. Tapi kalau orang yang berubah karena kondisi, dia akan apa? Mulai jalan, mulai serius ketika semuanya ada bukti. Ya, saya bilang bukan nggak berhasil, tapi telat. Ya, kasus Gojek kita lihat, ya, berubah karena visi. Mereka yang meyakini bahwa apa? Ini akan menjadi sumber online semuanya, ya. Bluebird nyantai-nyantai saja, betul? Begitu semuanya oke, masuk akal, akhirnya apa? Berubah, ya. Bluebird telat bikin apa? Aplikasi baru, jadi laku nggak? Enggak. Beliau juga peraih Legend of the Year pada tahun 2018 dan peraih The Best Income pada tahun 2019 dan juga peraih APRI Award tahun 2021. Tentunya di balik pencapaian-pencapaian beliau, banyak tim kerja beliau yang berubah hidupnya dan sangat terbantu berkat tangan dingin beliau. Sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang tulus dan berjuang demi kepentingan banyak orang. Baiklah Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita sambut bersama-sama guest speaker kita, Brian and Andrew, Bapak Yosef Ignatius. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Jalan-jalan dari Jakarta ke Bandung jalan kaki. Capek. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi untuk kita semuanya ya. Iya dong, kita harus semangat, betul nggak? Semangat dulu baru sukses atau sukses dulu baru semangat? Gini loh Pak, saya tahu Bapak Ibu ya, ada lagi banyak masalah, uangnya nggak bisa diwidi, utangnya banyak gitu ya. Mukanya jangan kelihatan. Dan pura-pura sukses aja Bapak Ibu semuanya. Betul nggak? Tahu-tahu Anda sukses Bapak Ibu, betul? Ya, operasi sekali lagi untuk kita semuanya Pak ya. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan dulu ya latar belakang saya sama dengan Pak Vincent ya. Saya kurang lebih menjalankan yang namanya MLM ya. Itu sejak usia 20 tahun ya. Hobi Pak, bukan. Cita-cita, apalagi Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah punya cita-cita, yes saya pengen jadi pemain MLM yang sukses. Enggak Bapak Ibu ya. Cita-cita saya juga dokter sama kayak Anda ya, presiden dan sebagainya ya. Tapi maklum ya Bapak Ibu, kenapa? Karena keadaan ya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kenapa saya suka MLM? Sebenarnya nggak suka, karena keadaan aja ya. Makanya saya disebut biasanya itu apa? Dijuluki dengan manusia foya-foya ya. Manusia yang fokus kaya dan fokus kaya. Iya. Loh, setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena setiap saya join MLM nggak pernah berhasil. Jadi join gagal, ngutang lagi join gagal. Fokus kaya pokoknya Bapak Ibu semuanya. Sampai itu orang pusing dengan saya. Dua ini bisa, 2 tahun bisa income 40 juta ya. 2 tahun lagi bisa income 100 juta. Mana? Tunggu ya. Orang lain nggak percaya. Yang lebih nggak percaya apa? Istri saya ya. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya pertama kali bekerja sama dengan Pak Vincent ya. Saya sudah lama nggak kontak sama Pak Vincent, tiba-tiba telepon saya berdering Pak ya. Bro di mana? Waduh gitu ya. Anda tahu ya? MLM ini. Kalau Pak Vincent yang kontak ya udah pasti apa? MLM. Udah pasti MLM Pak. Ini pasti MLM ini, nggak mungkin nggak gitu ya. Angkat nggak ya? Angkat. Gimana? Bro, gimana? Ini ada proyek bagus, waduh ya kan? Kalau Pak Vincent, kita ketemu ya, waduh ya. Saya ngomong sama istri saya, yang aku mau ketemu Vincent gitu ya, kan teman deket ya. Nah, si saya bilang, nggak usah.
Kenapa? Pasti MLM. Gak usah ketemu. Tenang, aku gak mungkin join gitu ya. Gak mungkin, tenang gitu ya. Tapi Anda lihat Bapak Ibu ya, Anda lihat kalau praktik saya ngomong tadi kan, semua orang itu artinya apa? Dari negatif bisa jadi positif. Ya, saya sudah pegangin apa? Pegang tameng Pak, betul nggak? Pak Vincent saya defend kuat-kuatan Bapak Ibu ya. Pecah juga. Ya, tiba-tiba iya ya, mantap ini, betul ya. Pulang naik sepeda motor sama dulu. Gimana cara joinnya ya? Wah, hebat nih. Berikan aplaus dulu pada saya Pak. Sampai rumah ya kan tanya jam 12 malam gitu. Ya, kita punya punya uang enggak 23 juta. Wah, istri saya langsung ngotot tapi. Terus tak bilangi bahasa Jawanya keluar ya. Terus tak bilangi, gak usah ketemu Vincent. Setiap ketemu Vincent pulang pasti cari gara-gara. Wah, akhirnya apa? Berantem lah singkat cerita ya. Tapi saya kasih pengertian, akhirnya saya bisa bergabung dan puji Tuhan hari ini saya bisa ada di Berikat ini karena apa? Banyak orang itu gengsi, kenapa jalankan MLM? Hari ini saya nggak bahas tentang moonboardnya karena hari ini Anda sudah banyak didapat dari Pak Pri, betul ya? Pak Vincent sudah kupas tuntas bagaimana dunia kripto ke depannya, betul? Tapi hari ini saya cuma ngomong sama Bapak Ibu pola pikirnya, ya. Kalau Anda hari ini nggak ngelihat duit besarnya, ya, sayang Anda datang hari ini Pak. Banyak kan orang itu masih gengsi, ya, jalankan MLM, ya, jalankan moonboard dengan MLM. Pak, Anda gengsi. Dulu saya sama Pak Vincent lebih gengsi mana? Saya buka pembalap di McD Bapak Ibu semuanya. Ya, itu kalau Anda masih oke lah, bikin Bitcoin gitu, kelihatan orang pintar ya. Efeknya ini Pak, makan naik ini Pak, wah hebat dulu ya, Profesor Bitcoin betul kan? Saya tuang yang namanya Coca-Cola, nggak tembus Pak. Jadi jangan ngomong gengsi lah Bapak Ibu semuanya. Ya, jangan ngomong gengsi Bapak Ibu semuanya. Anda ini ada masalah yang memang nggak gengsi menurut saya. Bapak Ibu, gengsi tidak buat Anda kah? Kaya. Kalau Anda kaya pasti hidup Anda pasti bergengsi. Itu kan sering dikatakan. Setuju nggak? Betul. Ya, saya hari ini ngomong sama Bapak Ibu. Yuk coba lihat ya. Kalau Anda hari ini punya uang 10 miliar, ya kan, silakan Bapak Ibu, Anda mau pasif income silakan, monggo. Dengan mungkin Pak Vincent tadi jelasin bisa 5-10%, berarti satu bulan kalau 10 M kan kurang lebih berapa? 1 M, betul nggak? Kaya Anda nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau top up Anda 10 juta, ya kan, mau keuntungan berapa yang Anda ingin cari Bapak Ibu? Ya, sebulan kok kecil ya? Ya, top upmu sedikit Bapak Ibu semuanya. Ya kan, kalau pada cuma 10 juta 10%, 15% itu gede nggak Bapak Ibu semuanya? Gede. Yang salah tadi sudah Pak Vincent ngomong, betul nggak? Berarti otak Anda selama ini ada otak game, betul nggak? 15% itu gede Bapak Ibu semuanya. Makanya apa? Yuk jangan gengsi Pak. Sayang ya Bapak Ibu semuanya. Karena Anda gengsi ya, tapi nanti 2-3 tahun lagi ketika ini sudah mulai betul-betul halving ya, akhirnya Anda ketinggalan kereta. Ya, nggak apa-apa menurut saya ya. Saya dibilang MLM nggak apa-apa ya. Manusia molekul kayak nggak apa-apa kan, bulut kan? Nggak apa-apa ya kan? Dibilang sales nggak apa-apa, betul nggak? Tapi kalau Anda keluar dari mobil Bapak Ibu ya semuanya ya, income Anda misalnya tembus 1 miliar 1 bulan ya kan, 10 miliar 1 bulan, menarik nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau Anda punya income 3 juta sebulan ya, uang 10.000 Bapak Ibu semuanya, itu jadi nggak berarti, betul nggak? Anda kalau bilang 10.000 berarti nggak Bapak Ibu semuanya? Mana nggak? Mana yang 10.000? Biasa dong. Kalau 30 juta sebulan, uang 100.000 jadi uang 10.000, betul? Ya. Kalau 300 juta per bulan, uang 1 juta jadi kayak uang 10. Kalau 3 miliar sebulan, uang 10 juta jadi kayak 10.000, betul? Iya Bapak Ibu semuanya. Mau Bapak Ibu semuanya? Mau dibilang sales kayak nggak peduli ya. Kalau Anda income-nya 3 miliar sebulan, wah udah siapa? Ya, kita lagi sedang mengarah ke sana. Boleh Bapak Ibu semuanya? Yes. Jadi kita nggak perlu kan? Oke, aplaus dulu dong untuk kita semuanya. Pak, tapi saya juga pernah ikut seminar kayak gini Pak. Dulu ngomongnya gitu ya. Tapi tutup, betul nggak? Dulu ngomongnya bukan money game, tapi tutup juga. Trauma, betul? Betul atau betul? Nah, trauma itu nggak apa-apa.
apa? Namanya hidup pasti pernah ngalamin sebuah kesalahan, betul Bapak Ibu ya? Tapi minimal trauma Anda itu yang berbobot. Trauma yang berbobot itu kadang-kadang saya ketemu prospeknya, setiap saya presentasi, ya saya jelasin, oke, kenapa kok bisa uangmu nggak bisa WD, betul? Kita cari tahu dong salahnya di mana, betul kan Bapak Ibu semua? Kita kasih tahu, contohnya mungkin ada uang bukan di kita, betul nggak? Uang bukan di perusahaan, minimal apa? Oke, sudah ada nih data. Masih nggak percaya juga, oh iya nanti kalau gimana begini, legalitasnya gimana dong, ya kan? Oh ini mau dapat legalitasnya, ya kan? Hasilnya bilang apa? Dulu juga sama, ya. Dulu juga ada legalitas, ya. Tuh yang depannya N belakangnya 89 tuh, ya kan? Saya nggak sebut namanya, tapi tengah-tengahnya ada T. Ya, gini perbedaannya. Ya, izin yang mereka punya dengan izin yang nanti kita punya itu berbeda. Ya, izin yang nanti kita punya itu benar-benar izin robot, izin EA. Ya, yang ditunggu-tunggu semua perobotan Indonesia pada waktu itu, betul? Regulasinya baru keluar Pak. Ya, 2 bulan ini kita sudah lagi proses. Aplaus dulu dong untuk Pak Felix, Pak Ken, ya, itu ini. Izinnya lagi proses masuk Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau izin itu kita dapat, kita yang pertama nanti dapat, katanya Pak Felix, betul? Yang tadi sudah sampaikan nanti ada sempat seminar. Izin itu apa? Izin ini seperti saya analogikan gini loh Pak. Anda kalau naik sepeda motor, yang dibutuhkan kan SIM dan STNK, betul? Ya, Pak polisi datang, mana SIM STNK-nya? Anda nggak bawa STN, keluarin SIM. STNK-nya mana? Karena Anda butuh izin yang lain, Anda keluarin surat kelakuan baik Bapak Ibu semuanya. Ini Pak, wah ini ya legal sih, tapi kan bukan pada tempatnya, betul nggak? Tapi kalau Anda punya nanti izinnya kita, MLM-nya dapat, betul? SIM-nya ada, izin robotnya ada nggak? STNK-nya ada. Anda takut nggak Bapak Ibu semuanya? Yang takut itu kalau apa? Kalau Anda nggak punya izinnya, betul? Kalau ada operasi yang nggak punya SIM sama STNK, pasti takut nggak? Kalau selama Anda punya SIM sama STNK, Anda pede nggak? Bakal Anda pertama kali buat SIM. Ya saya dulu buat SIM gini. Pertama kali buat SIM, mana nih operasi, betul nggak? Saya pengen tunjukin kalau saya punya SIM, betul nggak? Iya. Dulu saya nggak punya SIM, ada operasi belok, Bapak Ibu nggak? Sekarang saya mau tunjukin, nggak sama. Jadi kalau ada operasi, nyantai aja, Bapak Ibu. Kenapa? Izin kita ada. Ya, skema kita sudah benar Bapak Ibu semuanya. Setuju? Jadi untuk masalah trauma, yuk traumanya yang berbobot Bapak Ibu. Jangan sudah dijawab A, B sudah ada jawabannya. Ya, saya masih trauma. Kenapa? Nggak tahu, feeling aja. Waduh, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kayak gitu tinggalin dulu. Setuju? Setuju. Oke. Nah, yang ketiga, ya saya lihat ya biasanya orang itu melihat membuatkan profitnya nggak pasti, betul ya? Kecil-kecil cabai rawit menurut saya, ya. Kayak ibarat Anda itu kalau lebih enaknya ngomong teman-teman saya gini, lebih enak daripada main konsep averaging, mendingan konsepnya forex, ya. Cuannya gede, ya kan? Nah gini Pak, saya kasih ngomong sama Anda pengen hasil profitnya gede, tapi Anda nggak mau MC, lucu Bapak Ibu, betul? Ibarat pemain tinju, ada kelas berat, ada kelas ringan. Kelas ringan itu pasti mainnya speed, betul ya? Kalau kelas berat itu mainnya lambat, tapi sekali pukul, makanya kalau orang nonton kelas berat itu udah pasti, aduh banyak ngantuknya. Setuju ya? Setuju. Sama, ya. Banyak orang pingin mainnya kayak kelas ringan, tapi nggak mau kena pukul kayak kelas berat, susah Bapak Ibu semuanya, ya. Mau mainnya forex, ya kan? Profitnya gede, tapi nggak mau MC, ya kan? Dan kalau dengan kita floating, wah nggak bisa Pak ini floating, takutnya cuma floating, Bapak Ibu semuanya, setuju nggak? Jadi nggak bisa Bapak Ibu, kita memilih ini karena menurut kami nggak semua orang punya mental yang sama untuk Harry Sheridan. Setuju? Ya, kami bisa menghandle gimana kami punya solusi untuk ketika itu terjadi. Ya, jadi resiko kita cuma floating, ya teman-teman semuanya. Itu kalau kondisi lagi turun. Tapi kalau halving, Pak Bu, saya boleh yakin dan saya boleh adu Bapak Ibu, ya kalau kita akan semua berubah hidup kalau sampai halving. Setuju? Setuju. Itu yang kita pahami Bapak Ibu. Alasan saya kenapa saya jalan, ya. Nah, tapi banyak orang itu juga lagi menunggu, ya ketika legalitas. Oke Pak, tanggal kapan Pak? 12 Mei, ya nanti akan ada smart seminar.
Katanya nanti dengar-dengar akan ada izin dibagikan, betul nggak? Ya. Ada orang yang lagi menunggu, ya. Nanti tunggu izinnya di depan mata saya baru jalan. Telat, ya. Hari ini Anda bisa lihat sedikit ya. Saya suka hari ini Bapak Ibu, ya. Saya belum pernah lihat Pak Reva panas, ya kan? Baru cuma 1 gol ya Pak Anies ya. Iya. Bro, Pak ya kan, tapi lumayan ya Pak ya. 5 hari ini kurang lebih 20-30 orang ya, 28 orang ya. 28 orang. Wah, baru gabung Pak. Ya. Maksud saya gini loh, 1 orang aja Pak Anies bikin Anda panas. Apalagi nanti di Seman Seminar Anda mengegas, lihat temannya, lu kok diundang sana, lu kok diundang sana, lu pusing Anda nanti Bapak Ibu. Betul nggak? Telat, betul nggak? Kita hari ini sama-sama belajar seperti Telkomsel. Ya, Telkomsel itu selalu apa? Maju duluan Bapak Ibu. 4G bahkan 5G ini pasti duluan daripada provider yang lain, betul nggak? Ya. Dia bangun tol di mana-mana. Dia siapkan dulu Pak. Dia mulai dulu. Ya. Yang lainnya masih apa? Masih nyiapin. Nantilah kalau sudah booming, ya kan? Makanya ketika mulai 4G semua pasti Telkomsel yang paling kuat. Nah hari ini kan baru 5G nih Bapak Ibu semuanya. Yang lainnya belum 5G, mulai nyeting. Tapi percaya sama saya, ketika semuanya 5G, siapa yang paling kuat lagi? Telkomsel Pak. Sama Bapak Ibu semuanya. Legalitas itu pasti dapat, tapi jangan nunggu dulu. Wait and see-nya Anda itu mahal banget, ya. Kalau sampai 10 orang yang udah kenal dan mereka suatu saat jadi diamond, wait and see Anda mahal sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, mahal banget. Tahu gitu dia ada di tim saya gitu kan. Aduh telan ya kan. Nasi udah jadi bubur. Aduh Bapak Ibu ya. Mendingan belajar dari Telkomsel. Setuju? Setuju. Ya. Yang kedua, ya yang terakhir Bapak Ibu semuanya. Saya belajar tentang tentang perubahan ya. Berhubungan dengan tadi ya. Ketika legalitas mulai ada atau tidak ya. Orang banyak akan berubah. Betul? Saya percaya kok suatu nanti ya dunia itu akan Bitcoin pada waktunya. Bitcoin pada waktunya. Akan kripto pada waktunya. Ya, perubahan itu pasti. Ya, tapi ada 2 caranya Bapak Ibu. Anda berubah karena visi atau Anda berubah karena kondisi. Ya, kalau Anda berubah karena visi, Anda melihat sesuatu yang belum terjadi dan Anda mempercayai itu, saya akan nyampe di sana. Saya percaya bahwa Bitcoin akan menjadi yang dahsyat, luar biasa. Anda berubah karena visi. Akhirnya apa? Anda melakukan hal yang sengaja. Anda mencetak tim banyak orang. Anda bangun kerajaan bisnis Anda sampai menunggu halving. Tapi kalau orang yang berubah karena kondisi, dia akan apa? Mulai jalan, mulai serius ketika semuanya ada bukti. Ya, saya bilang bukan nggak berhasil, tapi telat. Ya, kasus Gojek kita lihat. Ya. Berubah karena visi. Mereka yang meyakini bahwa apa? Ini akan menjadi semua online semuanya, ya. Bluebird nyantai-nyantai saja, betul? Ya. Begitu semuanya oke, masuk akal. Akhirnya apa? Berubah, Pak. Ya. Bluebird telat bikin apa? Aplikasi baru. Laku nggak? Enggak. Telat, Pak. Karena mereka berubah karena kondisi. Hal yang sama yang saya ngomong Bapak Ibu. Ya, jangan nanti 1-2 tahun lagi begitu halving, Anda berubah karena kondisi, ikut-ikutan. Oh iya, ayo semangat. Ya, kita sudah terbang ke bulan. Bapak Ibu semuanya. Setuju? Ya. Nah, makanya ada 3 pertanyaan yang saya ajukan sama Anda. Ya, ini 3 kunci ketika Anda menjalankan ini. Ya, atau Anda mau bergabung di bisnis ini. Yang pertama, Anda meyakini nggak? Kalau 2025, Anda itu partai yang mana? Meyakini Bitcoin bakal naik atau Bitcoin nggak naik atau tambah turun? Kalau Anda belum bergabung, jangan bergabung. Kalau Anda belum jalan, jangan jalan. Kalau Anda belum serius, jangan serius. Kalau Anda nggak nangkep yang poin pertama, menjawab pertanyaan itu. Ya, kalau Anda nggak meyakini Bitcoin bakal naik ke 2025, gak usah jalan. Betul? Pertanyaan yang kedua, ya. 20 juta, 23 juta, mahal nggak Bapak Ibu semuanya? Relatif. Tapi saya tanya sama Anda, dalam hati, Anda yang masih belum upgrade dan sebagainya, 23 juta, kalau Anda gagal, bisa buat Anda bunuh diri, mending jangan join. Mending jangan upgrade. Musingin upline-nya nanti.
Setuju? Setuju. Kalau Anda gagal terus Anda minum Baygon, jangan. Ya. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ya pasti sedih lah kalau gagal sedih, tapi jangan sampai bunuh diri, betul? Kalau Anda bisa melewati pertanyaan yang kedua, ayo sama-sama Pak. Ya, gaspol, upgrade sama-sama. Ya, kita penuhin semasa dengan tim kita masing-masing, betul? Pertanyaan ketiga, Anda meyakini nggak tadi yang diceritakan Pak B? 1 tahun 10 orang, ya, mudah atau susah? Sistemnya itu kan 3 pertanyaannya. Kalau ternyata susah, jangan gabung, jangan jalanin, jangan serius, ya. Kenapa? Saya juga bingung Pak, ngasih cara gimana supaya Anda itu bisa sukses dengan cara yang termudah. 1 tahun 10 orang itu saya bilang nggak mudah, tapi yang pasti nggak susah. Setuju? Ya. Kalau Anda bilang susah, mbois Bapak Ibu semuanya, ya, nggak tahu bahasa Jawanya, ya, nggak tahu lagi apa yang cara yang paling gampang, ya. Kalau Anda sudah jawab 3 pertanyaan itu menurut Anda masuk akal, oke. Kalau 1 tahun cuma 10 orang, kayaknya bisa deh. Kayaknya perlu serius. Oke, lakuin baik Bapak Ibu semua. Serius dengan Sehari 10 orang. Ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya nggak panjang-panjang, saya tutup dengan satu cerita. Ya, cerita ini sering menginspirasi saya. Mungkin Anda sering dengar. Cerita tentang kuda poni. Ya, kuda poni ini ada satu bapak parubaya, ya, yang mempunyai 1 anak kecil masih usia 7-8 tahun, ya, anak cowok. Tiba-tiba mengalami yang namanya hoki, keberuntungan, ya. Tiba-tiba ada satu kuda, ya, satu kuda itu masuk ke dalam pekarangannya mereka, halaman rumahnya mereka. Dilihat, wah kuda itu cantik Pak. Ternyata kuda poni, ya. Semua tetangga mulai iri Pak. Wah, hoki kamu. Untung ya kamu. Tiba-tiba ada kuda nyasar dan kudanya kuda poni. Dan si pemilik rumah itu ngomong apa? Dengan santai, saya nggak tahu untung atau rugi, tapi yang jelas ada kuda poni datang masuk ke pekarangan rumah saya. Lama dia jalankan Bapak Ibu semuanya, mulai dia pelihara si kuda poni ini, ya, sampai mulai gede. Tiba-tiba kuda poni ini terlepas dari kandangnya, menghilang, kabur, ya. Balik lagi, semua tetangganya nyinyir, ya. Wah, apes banget, sudah keluar uang banyak, dipelihara, ya kan? Tapi akhirnya apa? Kuda poninya lepas. Dengan santai pemuda ini jawab apa? Saya nggak tahu untung atau rugi, tapi yang jelas kuda poni yang saya pelihara sekarang meninggalkan saya. Berselang 3-4 jam kemudian, kuda poni itu datang dengan 10 kuda jantan. Wah, hoki, ya. Gila, kok bisa begitu ya? Hoki kamu bisa naik 10 kuda jantan. Balik lagi, dia bilang apa? Saya nggak tahu untung atau rugi, tapi yang jelas kuda poni saya yang hilang hari ini kembali dengan 10 kuda jantan. Dipelihara lagi Bapak Ibu semuanya, dipelihara sampai bertahun-tahun, anaknya mulai besar. Tiba-tiba Pak, ya, ada satu kuda jantannya yang liar mencelakai kaki anaknya, sehingga kaki anaknya ini patah, cacat. 17 tahun kemudian ada namanya wajib militer, ya. Ketika anaknya cacat, balik lagi, tetangga-tangganya bilang apa? Apes, percuma kamu kaya, banyak-banyak uang, tapi anakmu cacat. Saya nggak tahu untung atau rugi, tapi yang jelas kuda yang saya pelihara menyelakai masalah dan membuat dia cacat. 17 tahun kemudian wajib militer, ya. Semua orang bilang apa? Oh, untung ya anakmu cacat, kamu nggak ikut wajib militer, karena kalau ikut wajib militer kebanyakan untuk pulang 90% pasti meninggal. Dan bilang apa? Saya nggak tahu untung atau rugi, tapi yang jelas anak saya tidak bisa ikut wajib militer karena kakinya cacat. Sama Pak, saya ngomong sama Anda hari ini, ya. Kesimpulannya apa? Saya nggak tahu Anda datang hari ini dengan keadaan baik atau tidak. Saya nggak tahu Anda hari ini, Pak, kenapa sih Pak? Ya, kok datangnya nggak tepat? Saya habis kawan miliaran, saya habis trauma Pak. Kenapa sih? Kepercayaan ini saya sudah mulai hilang. Nama saya sudah jelas. Saya juga nggak tahu Pak untung atau rugi. Tapi yang jelas, Moonbot baru kurang lebih 9 bulan. Pak, kenapa sih Pak kok datangnya pas hari ini? Kenapa nggak bisa datang lagi? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu semua. Anda untung atau rugi. Tapi yang jelas, bulan Mei, tanggal 12 Mei, kita akan buat acara yang namanya Smart 9. Pak, kenapa
masih kok nggak 2 bulan yang lalu? Saya kok 2 bulan yang lalu punya uang 20 juta Pak. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi yang jelas, ya, kalau Anda mau sukses di sini, Anda harus pro dan serius dan butuh kurang lebih 23 juta. Nah, pertanyaan ini balik ke Anda sendiri Bapak Ibu semua, ya. Kita sama-sama bangun Pak. Percaya sama saya, di tanggal 12 Mei akan terjadi gulungan yang dahsyat. Momentum yang kita sengaja itu akan terjadi di bulan Mei, tanggal 12 Mei. Kita fokus pada momentum yang kita sengaja. Pulang dari tanggal 12 Mei, Anda jangan kaget, nanti di setiap kota akan banyak pertemuan-pertemuan yang seperti ini Pak. Ya, dari pertemuan 50 orang akan jadi 100 orang, dari 100 orang akan jadi 500 orang, dari 500 orang akan jadi 1000 orang. Dan jangan kaget nanti Bapak Ibu, tahun depan sudah mulai akan banyak orang yang akan bergabung dengan ini. Dan jangan kaget, suatu saat bisa jadi 100.000 orang. Ketika itu terjadi, Pak, hoki Anda, saya juga nggak tahu untung atau rugi. Tapi yang jelas, dulu saya melakukan ketika waktunya sepi. Tapi kali ini saya juga belum tahu untung atau rugi. Sama Bapak Ibu semuanya, ya. See you di Smart Seminar, Bapak Ibu semuanya, ya. Kita bawa banyak orang di sana. Kita pastikan kita sama-sama tahun depan jadi diamond semuanya. Terima kasih, sukses untuk kita semua.